Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa kan? Siapa yang di sini udah siap sekolah minggu? Angkat tangan. Yeay, kita hari ini mau bareng-bareng sekolah minggu semuanya. Sikap yang manis, gak ada lagi yang main-main lagi, gak ada lagi yang bercanda-bercanda, gak ada lagi yang ketawa-ketawa lagi. Nah, semuanya duduk manis, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Semuanya tutup mata, buka tangan. Kita mau naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau naikkan pujian Kasih Yesus Indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah.
indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik semua boleh duduk. Nah, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, ku senang dengar cerita.
telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman sekolah minggu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati juga kakak kami supaya bisa mengajar kami dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya. Ada yang masih ingat nggak cerita tentang minggu lalu? Tentang apa? Tentang Yunus. Tuhan memerintahkan Yunus untuk melakukan sesuatu. Kira-kira apa ya? Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe dan memperingatkan orang-orang di sana. Tapi Yunusnya bandel. Yunus malah pergi ke Tarsis. Dan saat perjalanan ke Tarsis, Yunus melihat badai yang ganas dan gelombang yang tinggi. Dia tahu Tuhan mengirim badai karena Yunus tidak taat, Yunusnya bandel. Sampai akhirnya Yunus masuk ke perut ikan yang besar. Nah, di sana Yunus akhirnya bertobat dan memuji Tuhan. Yunus yakin dan percaya kalau keselamatan berasal dari Tuhan Yesus. Dan akhirnya setelah 3 hari Tuhan memerintahkan ikan yang besar itu untuk memuntahkan Yunus ke pantai. Dan akhirnya Yunus jadi taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Yunus pergi ke kota Niniwe. Kota itu adalah kota yang sangat besar. Dan Yunus tahu kalau di kota itu penduduknya itu kasar dan jahat. Makanya Yunus takut untuk datang ke sana. Apalagi Yunus itu berasal dari negara yang ingin ditaklukkan atau dikalahkan oleh kota Niniwe ini. Apakah mereka mau mendengarkan seorang Yunus yang berasal dari tempat yang ingin mereka kalahkan? Penduduk kota Niniwe ini tidak tahu kalau Tuhan Allah itu sangat marah karena perbuatan mereka yang jahat. Dan karena Tuhan marah, Tuhan ingin menghancurkan kota itu. Maka dari itu Yunus datang untuk menyampaikan rencana Tuhan kepada mereka. Wah, sulit banget ya adik-adik semua. Akhirnya Yunus berjalan semakin dekat, semakin kota itu. Dan semakin dekat, Yunus semakin takut. Tapi Yunus ingat perintah Tuhan. Yunus ingat kalau Tuhan selalu ada untuk menolong dan menjaganya. Dan akhirnya penjaganya membiarkan Yunus melewati pintu gerbang kota itu. Dan akhirnya Yunus masuk ke dalam kota. Yunus pun mengelilingi kota itu seharian. Kotanya sibuk, kotanya ramai. Dan tidak ada satu orang pun yang dilihat bersahabat. Banyak prajurit-prajurit yang wajahnya sombong, kasar. Dan kalau mereka pergi berperang ke negara musuh, mereka nggak lihat laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, semuanya dipukul, semuanya dikasari. Sampai akhirnya Yunus pun berpikir, orang-orang kasar seperti ini kan pantas untuk dihukum. Mengapa Tuhan tidak menghukum mereka? Mengapa Tuhan mengirim saya untuk memperingatkan mereka? Tapi akhirnya Yunus ingat, wah, Tuhan saja sudah mengampuni saya yang tidak taat dan menyelamatkan saya dari perut ikan itu. Makanya Tuhan mengirim saya untuk memperingatkan orang-orang agar mereka juga bisa bertobat. Akhirnya Yunus berkeliling untuk mencari tempat di mana dia bisa berkhotbah dan menyampaikan tentang pesan Tuhan. Nah, banyak sekali yang mengikuti Yunus karena mereka bingung untuk apa orang asing datang ke sini. Mereka ini mau tahu, makanya mereka mengikuti Yunus dan memperhatikan Yunus. Nah, saat Yunus menengok ke belakang, wah, banyak banget nih orang yang udah ngikutin aku. Akhirnya Yunus berpikir kalau ini adalah saat yang tepat untuk dia mengatakan tentang pesan Tuhan Yesus. Akhirnya Yunus berteriak, berbicara dengan keras, "Hei orang-orang Niniwe, dengarkanlah perkataan Tuhan Allahku. Tuhan Allah tahu kejahatan yang telah kalian lakukan. Dalam 40 hari Niniwe akan dihancurkan." Begitulah Yunus menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Nah, apakah orang-orang Niniwe ini marah karena Yunus berkata begitu? Tidak, adik-adik. Mereka takut, mereka jadi takut karena mereka tahu perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Mereka percaya kepada Yunus
kalau Yunus adalah utusan Allah. Mereka sungguh-sungguh menyesal, dan akhirnya mereka berkata ke satu sama lain, masih dalam 40 hari nih, kita bertobat yuk dari jalan kita yang jahat dan memohon belas kasihan Tuhan. Mungkin Tuhan akan mengampuni kita. Lalu akhirnya mereka semua berpuasa, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Mereka semua tidak makan, mereka semua tidak minum. Mereka meninggalkan pakaian mereka yang bagus-bagus dan mengganti dengan kain yang sederhana untuk berkabung, yang artinya mereka benar-benar menyesali perbuatan mereka. Dan akhirnya berita tentang Niniwe akan dihancurkan ini sampai kepada raja. Mengetahui bahwa rakyatnya sudah mulai berpuasa, akhirnya raja yang kejam dan sombong pun bahkan turun dari tahtanya, melepaskan jubah kerajaannya. Dia juga memakai kain yang sederhana dan juga ikut berpuasa. Sampai akhirnya raja memanggil para pembesar-pembesarnya. Mereka harus mengumumkan 2 hal penting kepada seluruh rakyat. Apakah itu? Pertama, tiap orang, bahkan tiap ternak gak boleh makan atau minum untuk menunjukkan penyesalan mereka akan dosa-dosa jahat yang mereka lakukan. Dan yang kedua, tiap orang harus sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Mereka harus meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat mereka dan juga mengakui segala perbuatan jahat mereka dan memohon ampun, biar Tuhan Allah akan mengubah niatnya menjadi tidak marah lagi, dan akhirnya mereka tidak binasa. Dan dari surga Tuhan Allah kita melihat perbuatan orang-orang Niniwe. Dia melihat bagaimana orang-orang Niniwe itu tidak makan, tidak minum, berpakaian kabung, berpakaian sederhana, menyesali perbuatan jahat mereka, dan juga mereka berhenti dari segala perbuatan jahat mereka. Dan Tuhan Allah juga mendengar ribuan suara hewan-hewan ternak yang haus dan lapar. Tuhan tidak melihat lagi orang-orang yang pergi ke rumah dengan pakaian-pakaian yang mewah, yang bagus. Semuanya pergi dengan pakaian berkabung, tinggal di rumah sambil berseru meminta ampun kepada Tuhan. Dan melihat bagaimana orang-orang Niniwe ini berbalik dari perbuatan jahat mereka, berdoa sungguh-sungguh, bertobat, dan menyesali apa yang mereka lakukan, Tuhan Allah pun menaruh belas kasihan kepada mereka dan pada ternak mereka. Dan karena cinta Tuhan Yesus yang begitu besar, Allah tidak membinasakan kota Niniwe beserta penduduk dan ternaknya. Demikianlah cerita firman Tuhan pada minggu sore hari ini.